Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Nisrina Nur Azmi Fauzia dengan NIM 418233046. Di sini aku bakal ngejelasin tentang sosiologi khalayak dalam komunikasi massa. Nah, di sini tuh ada poin-poin yang akan aku bahas. Yang pertama, siapa khalayak dalam komunikasi massa. Yang kedua, prinsip umum perilaku khalayak komunikasi massa. Dan yang ketiga, penelitian sosiologi khalayak dalam komunikasi massa. Di dalam poin pertama, yaitu siapa khalayak dalam komunikasi massa. Dalam komunikasi massa diartikan sebagai kumpulan orang dari karakteristik sosial yang bersifat homogen atau heterogen, seperti anonim yang berada dalam suatu tempat yang sama tetapi tidak terikat kepada kepentingan dan tujuan yang spesifik. Nah, siapa khalayak itu ada 3, yaitu yang pertama ada komunikasi massa perspektif sosiologi. Dalam bahasa sosiologi, yaitu berbicara lantang, berapi-api dengan tangan terkepal ke udara dari atas panggung yang dihadiri ratusan atau ribuan orang di lapangan terbuka. Artinya, berkomunikasi dengan orang banyak secara kuantitatif jumlah yang mencapai ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu. Yang kedua ada komunikasi massa perspektif komunikologi. Komunikasi massa dalam perspektif komunikologi dilakukan dengan khalayak komunikan tak terbatas pada banyak tempat. Selain itu, komunikasi massa dalam perspektif ini hanya dilakukan secara sekunder. Yang ketiga ada khalayak media komunikasi massa. Jumlah media begitu banyak, sehingga orang-orang memiliki pilihan dan tidak akan terikat oleh media tertentu. Hubungan dengan media juga berjarak, dan orang-orang pada umumnya akan lebih mempercayai kelompok sosial terdekatnya. Poin kedua yaitu prinsip umum perilaku khalayak komunikasi massa. Prinsip ini mengacu pada karakteristik dan kecenderungan umum yang dimiliki oleh khalayak dalam merespon pesan-pesan media massa. Nih, ada beberapa prinsip umum perilaku khalayak komunikasi massa, yaitu yang pertama, prinsip semua atau tidak sama sekali. Maksudnya, seseorang yang senang dengan suatu media yang biasanya akan menyenangi jenis media lainnya. Sebaliknya, mereka yang tidak menyukai suatu jenis media biasanya juga tidak menyukai jenis media lainnya. Yang kedua yaitu prinsip pendidikan. Secara umum, orang yang berpendidikan lebih banyak menggunakan media, meskipun ada variasi untuk media tertentu. Media bacaan lebih digemari oleh mereka yang berpendidikan lebih tinggi. Penggemar radio dan televisi kebanyakan hanya orang-orang yang berpendidikan di sekolah menengah. Lalu ada prinsip ekonomi. Semakin tinggi penghasilan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penggunaan media. Kebanyakan membaca surat kabar meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, termasuk perhatian terhadap berita-berita tentang masalah sosial, politik, dan ekonomi. Terakhir ada prinsip usia. Semakin tinggi usia seseorang, maka semakin besar kecenderungan menggunakan media untuk hal-hal serius, bukan hanya sekadar hiburan. Para pembaca yang lanjut usia memiliki kecenderungan jauh lebih besar daripada pembaca muda untuk menyimak surat-surat pembaca di surat kabar atau liputan tentang masalah-masalah sosial. Untuk poin terakhir yaitu penelitian sosiologi khalayak dalam komunikasi massa, yaitu bagaimana mereka melakukan penelitian yang bersinggungan dengan aspek-aspek sosiologi khalayak, serta bagaimana pula hasilnya. Jika konsentrasi komunikologi lebih banyak pada media dan isi pesan komunikasi, sosiologi lebih tertarik pada pertanyaan siapa dan dari kelompok mana yang menjadi komunikator dan komunikan dalam aktivitas komunikasi massa. Ada beberapa aspek yang diteliti dalam penelitian sosiologi khalayak, yaitu yang pertama, penelitian mengenai peran para pemuka pendapat. Dalam catatan Wright, penelitian Lazarsfeld, Berelson, dan Gaudet telah memberikan bukti-bukti mengenai pemuka pendapat dan mendorong penelitian, terutama berkaitan dengan pengaruh personal dalam kelompok-kelompok sosial. Pertama, kata Wright, para pemuka pendapat terdapat pada seluruh struktur sosial. Yang kedua, pemuka pendapat diketahui sebagai orang-orang yang waspada, menarik, dan aktif secara politis. Yang ketiga, para pemuka pendapat lebih banyak diterpa kampanye media massa daripada yang bukan pemuka pendapat. Yang keempat, pemuka pendapat telah menggunakan gagasan dan informasi yang diperoleh dari media massa dalam nasihat dan penerangan yang mereka sampaikan kepada para pengikutnya. Yang kedua, penelitian perilaku komunikasi tokoh lokal dan kosmopolitan.
Merton mengidentifikasi para pemuka pendapat sebagai tokoh lokal dan tokoh kosmopolitan. Untuk membedakan kedua corak ini adalah orientasi mereka ke arah kota mereka. Tokoh lokal pada hakikatnya lebih memikirkan hubungan-hubungan dengan masyarakatnya sendiri. Sedangkan tokoh kosmopolitan selain memikirkan masyarakat kotanya juga berurusan dengan dunia yang lebih luas, baik nasional maupun internasional, serta masalah-masalahnya. Yang ketiga, ada penelitian pengaruh personal para pemuka pendapat. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemuka pendapat atau opinion leaders dapat mempengaruhi opini, sikap, dan perilaku orang-orang di sekitarnya. Pemuka pendapat adalah individu-individu yang memiliki kredibilitas akses informasi yang baik dan kemampuan komunikasi yang efektif, sehingga mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Mereka dapat mempengaruhi orang lain melalui interaksi personal, rekomendasi, dan keteladanan. Dan terakhir yaitu penelitian pencarian dan kepemimpinan pendapat. Penelitian ini berfokus pada proses bagaimana opini dan informasi disebarkan di masyarakat melalui pemuka pendapat atau opinion leaders. Penelitian pencarian dan kepemimpinan pendapat berusaha mengidentifikasi siapa saja yang berperan sebagai pemuka pendapat, bagaimana mereka memperoleh informasi, dan bagaimana mereka menyebarkan informasi tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Sekian itu yang dapat saya sampaikan tentang materi sosiologi khalayak dalam komunikasi massa. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan kata, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.